Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sholat khusyuk. Seperti kita ketahui bahwa sholat itu arti asalnya adalah doa. Karena mulai dari setelah takbir dan seterusnya sampai kita salam itu banyak doa yang kita baca, itu kan. Kemudian sholat itu bisa berarti juga menyembah Allah Maha Pencipta. Nah, sedang khusyuk artinya konsentrasi, perhatian, memusatkan pikiran, memusatkan perhatian kepada sesuatu yang sedang kita kerjakan. Jadi salat khusyuk berarti kita melakukan penyembahan kepada Allah dengan penuh perhatian, tidak terganggu oleh sesuatu apapun. Nah, terkadang itu diri kita ini tidak khusyuk. Terkadang sebenarnya khusyuk tidak termasuk dalam rukun salat. Jadi kalau meskipun dalam kita salat itu tidak khusyuk, asalkan rukunnya pas, salatnya itu sah saja, gitu kan. Namun kalau kita salat khusyuk berarti kita benar-benar menyembah Allah dan pahalanya lebih besar, itu kan. Nah, itu artinya kita benar-benar menyembah Allah, benar-benar terpusat kepada Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah, itu. Nah, jadi itu di sini kalau berbicara tentang khusyuk, ada 4 khusyuk yang kita lakukan. Yang pertama khusyuk hati atau qalbi. Yang kedua khusyuk pikiran. Yang ketiga khusyuk bacaan. Yang keempat khusyuk gerakan. Khusyuk hati atau qalbi, nah itulah kita karena perhatian kepada ada yang kita baca, kita ingat apa yang kita baca, kalau bisa bagus lagi, tahu artinya lebih bagus lagi supaya kita lebih konsentrasi. Terkadang kita setelah mengangkat takbir itu hati kita berkata, najar, pekerjaan belum selesai aja. Ada lagi yang mengatakan, tadi dalam hati saya berjanji bayar utang nih, setelah salat ini dia membayar utang. Dalam hati kan berkata demikian. Itu berarti hati kita tidak khusyuk. Nah, itu yang kedua tadi khusyuk pikiran. Nah, pikiran ini kan beda dengan perkataan, itu bayangan di suatu salat Allah. Lalu kita bayangan timbul, gambaran-gambaran dalam pikiran timbul. Misalnya uang yang mulanya lupa meletakkan, ternyata waktu salat terbayang, letaknya itu tadi di dalam dompet, di dalam lemari. Nah, itu kan, itu pikiran. Atau sembahyang bertemu teman lama, bayangan di pikiran, tapi kita lupa mengajak dia makan di warung. Nah, itu perasaan kecewa. Nah, itu bayangan dalam pikiran. Dan banyak-banyak lagi hal yang lain, itu kan. Nah, itu bisa kita teruskan dulu. Kemudian yang ketiga tadi khusyuk bacaan. Khusyuk bacaan berarti bacaan kita konsentrasi dalam membaca ayat. Nah, kalau kita konsentrasi maka kita tidak akan salah membaca ayat. Terkadang karena kita tidak konsentrasi dalam bacaan, kita bisa membaca salah. Nah, misalnya membaca wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, ini gara-gara tidak khusyuk bacaan. Mestinya kan bukan lewat surah At-Tin itu sebenarnya. Nah, kalau asri dari nama Rasulullah atau sabil haqq wa tawassaw selesai itu saja, tapi karena kurang konsentrasi dalam bacaan, lalu bacaan kita lewat ke surah At-Tin. Nah, itu seperti itu kan, itu akhirnya kacau bacaan kita. Ya, tidak khusyuk membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Nah, itu
tidak konsentrasi, yang tidak panjang dipanjangkan, sebenarnya Allah dibaca Allah itu kan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ahad itu, sama tidak itu. Berarti itu tidak konsentrasi demikian. Jadi konsentrasi dalam bacaan. Yang paling bagus itu kalau kita jadi imam utamanya, yang akan kita baca itu kita ulangi dulu di rumah, kita buka Qur'annya kalau salah. Nah, kalau salah baca, kalau salah bacaan, salah arti kan beda. Kalau maknanya lain itu kan, nah berarti beda. Nah, orang membaca yang pindik-pindik aja contohnya lah, nah itu. Misalnya orang kurang konsentrasi dalam bacaan, membaca An-Nasr ya Allah, orang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang tidak konsentrasi ini ijaja nasrullahi wal fath. Nah ijaja, nah ijaja itu kan wala aitan nasa yadkhulu, orang sayadkhulu, nah salah itu kan orang sin saja pasabbih, maka tasbihlah ini beliau pasabbih takasur pesat. Itu kan artinya maka bersubuhlah, yang satu maka bertasbihlah. Ini perintah itu maka bertasbihlah, lo sin biasa saja pasabbih itu kan, bukan pasabbih. Nah itu. Jadi kalau yang kebetulan jadi imam itu dikontrol-kontrol, buka Al-Quran supaya jangan salah itu kan. Karena kalau kita salah mengganggu konsentrasi juga bagi yang mendengar, apalagi mendengar itu tahu oh itu bukan begitu bacaannya misalnya ya kan. Nah jadi karena itu banyak lagi contoh-contoh yang lain yang menggambarkan kita kurang konsentrasi dalam bacaan. Dalam gerakan kita kurang konsentrasi. Nah waktu salat Allahu Akbar baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Gerakan-gerakan itu kan, nah seolah-olah kita seperti menyanyi, itu mesti tenang saja kan. Nah itu, jadi ada yang seperti itu, bergerak seperti itu. Nah geraknya ini asalkan jangan kelewatan saja. Kalau kelewatan nggak batal. Mengubah misalnya berdiri kita atau maju selangkah mundur selangkah itu kan. Nah itu kan kalau bergerak sedikit saja itu kan, nah untuk nafas tidak apa-apa. Nah ada kan yang terbiasa seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Nah, ini itu kan kalau kelewatan geraknya bisa batal. Atau sedang salat sudah khusyuk datang nyamuk di depan, nyamuk kan dalam hati, wah jangan nyamuk nih kok kenapa tanpa sengaja kan. Nah, sampai kalau saya sharing itu kan sampai 3 kali bisa batal sini atau salah gatal. Nah dia gatal supaya cepat nang berhenti gatalnya pada orang kita. Nah itu kan kayak berarti gerakan kita kurang konsentrasi karena kita sedang menghadap Allah. Nah jadi kalau yang 4 itu harus kita lakukan. Jadi supaya hati itu jangan kita bisa mengiringi apa yang kita baca. Setelah itu apalagi anunya kan seperti itu kan. Nah kalau misalnya kita lupa, nanti kita tidak sampai terhenti, langsung saja kita sujud, kita potong di situ. Nah ada yang lupa lama itu kan. Sebab kita mengiringi ayat dalam hati kita baca itu, oh ini kita lupa, ternyata langsung kita rokok saja lagi. Nah itu kan itu. Kalau pikiran itu kan kita harus konsentrasi, kita hilangkan dulu apa-apa yang menjadi pikiran kita. Kalau misalnya timbul juga bayangan itu, oh saya ya Allah ampuni hamba, saya sedang salat. Nah lalu kita berluruskan itu kan.
Kalau bacaan tadi kan mengatasinya dengan belajar banyak membuka Al-Quran. Kalau yang gerakan tadi dikurangi gitu kan, jangan terbiasa. Nah, barangkali juga dia senang menyanyi lalu kan terbawa ke dalam salat. Nah, kalau jadi imam nanti bisa imam semuanya seperti itu, makmum juga seperti itu bisa. Maka bisa kelihatannya gerak salat bergoyang-goyang. Kalau misalnya kebetulan nyamuk itu mengatasnya dengan obat nyamuk atau dengan kipas angin supaya nyamuk jangan datang. Nah, demikianlah, salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.